bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dosen Pengampu Kewirausahaan 2, Pak Masduki Asbari STMM, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nenek Selvia selaku moderator di kelompok ini. Ada pula rekan saya yang bernama Anggi Novita Putri, Angga Ade Pramana, dan Aji Suryana. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen resiko dan teknik mitigasi resiko pada produk dimsum Mentime. Latar belakang, usaha kuliner merupakan salah satu sektor yang berkembang di Indonesia. Dimsum Mentime menjadi salah satu varian makanan yang dinikmati karena menggabungkan cita rasa oriental dengan inovasi saus modern yang khas. Namun, dalam menjalankan usaha ini, berbagai resiko bisnis bisa muncul dan memengaruhi kelangsungan operasional. Manajemen resiko menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam setiap jenis usaha, termasuk UMKM kuliner. Menurut Set Group 2016, manajemen resiko merupakan proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan mengatasi resiko dalam bisnis. ISO 31000/2018 juga menekankan pentingnya proses identifikasi, analisis, dan mitigasi resiko yang terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada identifikasi dan klasifikasi resiko. Yang pertama ada resiko operasional. Risiko operasional ini bisa berasal dari proses produksi, pengadaan bahan baku, hingga penyajian. Sebagai contoh, adanya keterlambatan bahan baku, lalu tiba-tiba alat masak yang rusak, serta adanya kesalahan resep. Selanjutnya ada risiko keuangan, di mana ini terkait dengan arus kas, yaitu pengeluaran serta pendapatan. Contohnya mungkin adanya penurunan penjualan, pembekalan biaya operasional yang mungkin saja karena adanya tadi alat masak yang tiba-tiba rusak, maka harus menambah biaya operasional, maka dari itu pembengkakan pun bisa terjadi. Dan yang terakhir ada kesulitan akses modal. Yang ketiga dari risiko hukum. Risiko hukum ini terjadi jika sebagai pelaku usaha tidak mematuhi aturan yang harus dilakukan. Lalu ada risiko strategis, di mana risiko ini mempengaruhi arah jangka panjang usaha. Contohnya ada pesaing baru, lalu perubahan tren kuliner, dan kesalahan dalam menentukan segmentasi pasar. Yang terakhir ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini tentunya berasal dari luar usaha. Contohnya seperti adanya pesaing baru, atau mungkin adanya perubahan ekonomi yang tentunya mempengaruhi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada analisis resiko dan dampaknya. Yang pertama ada risiko keterlambatan bahan baku. Di sini probabilitasnya tinggi, karena ketika seorang pelaku usaha tidak memiliki pemasok bahan baku cadangan, atau hanya memiliki satu pemasok bahan baku utama, maka hal ini kemungkinan bisa saja terjadi. Namun dampaknya sedang, karena seorang pelaku usaha tentunya tidak mungkin membeli stok ketika stok bahan baku benar-benar habis. Lalu yang kedua ada resiko penurunan penjualan. Probabilitasnya sedang, karena seharusnya sebagai pelaku usaha tentunya sudah memikirkan bagaimana caranya penjualan tidak ada terjadi penurunan, atau mungkin tidak terjadi penurunan dengan jangka waktu yang lama. Namun dampaknya sangat tinggi. Berbicara penurunan penjualan, maka pastinya itu berpengaruh terhadap arus kas atau pendapatan itu sendiri. Lalu ada resiko tidak memiliki izin PIRT. Probabilitasnya rendah, karena memang seharusnya perizinan ini sudah diurus sebelum membuat usaha itu sendiri, ataupun sebelum usaha ini berdiri sangat lama. Dampaknya tinggi, karena apabila tidak dilakukan, maka harus mendapatkan regulasi sesuai dengan kebijakan yang ada. Lalu ada risiko pesaing baru. Probabilitasnya tinggi, karena ketika berbicara pesaing, maka pesaing itu bisa saja terjadi dengan penjual dengan hasil produksi yang sama, atau mungkin
dijual dengan hasil produksi yang berbeda, dan pastinya dampaknya juga sangat tinggi ya. Karena ketika seorang usahawan tidak bisa bersaing dengan pesaingnya ya, maka kemungkinan terburuknya adalah mereka bisa bangkrut. Selanjutnya, resiko inflasi bahan baku. Probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi, karena ketika inflasi bahan baku ini terjadi ya pastinya akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan, dan dampaknya pun tentunya sangat tinggi. Strategi mitigasi resiko. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan lebih dari satu supplier bahan baku untuk menghindari ketergantungan. Yang kedua, menyusun program loyalitas pelanggan dan promosi bundling untuk menjaga penjualan. Yang ketiga, mengurus legalitas seperti PIRT, NPWP, dan sertifikat halal sejak awal. Dan yang keempat, melakukan inovasi menu secara berkala untuk bersaing dengan usaha sejenis. Dan yang kelima, membuat proyeksi keuangan dan melakukan efisiensi bahan agar lebih siap menghadapi kenaikan harga. Yang terakhir ada kesimpulan, manajemen risiko sangat penting dalam keberlangsungan usaha di Sumentai. Risiko yang dihadapi mencakup aspek operasional, keuangan, hukum, strategis, dan eksternal. Dengan analisis yang sistematis, kami dapat merancang strategi mitigasi yang sesuai untuk masing-masing risiko.